ittiba'ul ilmil ma'lum. Jadi sirul qadar itu tidak ada yang mana dirinya itu tersembunyi atas alam kecuali ittiba'ul ilm ma'lum, yakni mengikutnya ilmu terhadap ma'lum. Dan pada tempat yang lain beliau setelah menjelaskan makna tanzihi dalam surah Ikhlas mengatakan inna sirral ikhlas was sirrul qadar alladzi akhfallahu ilmahu anil alam. Sesungguhnya rahasia ikhlas, surah Al-Ikhlas maksudnya adalah sirrul qadar, rahasia qadar yang Allah sembunyikan ilmunya dari alam. Tentang pembahasan bentuk penisbahan perbuatan-perbuatan manusia kepada Tuhan dan manusia. Jadi ini sekarang karena kita sudah menegasikan determinisme dan kita juga menegasikan takwid, maka tentulah perbuatan itu sendiri harus kita nisbahkan kepada keduanya. Karena perbuatan yang muncul dari hamba itu tidaklah merupakan paksaan daripada perbuatan Tuhan kepadanya. Artinya bukan 100% penisbahannya kepada Tuhan perbuatan tersebut. Yakni perbuatan itu bukan semata-mata perbuatan Tuhan. Kan kalau semata-mata perbuatan Tuhan ya kritik Mu'tazilah benarlah bahwasanya kalau demikian untuk apa ada pengutusan Nabi, untuk apa ada hidayah, untuk apa ada balasan pahala, untuk apa ada surga, untuk apa ada pengutusan Nabi. Jadi tidak bisa seluruhnya dinisbahkan kepada Tuhan. Dan ini artinya menegasikan determinisme dan tidak bisa juga seluruhnya dinisbahkan kepada manusia. Nah, ini juga menegasikan fredid mutlak atau takwid. Nah, tentu yang ada adalah bentuk ketiga. Mesti dinisbahkan kepada keduanya. Kalau filosof sudah kita bahas, disyaratkan bahwa penisbahannya dengan kevertikalan. Nah, urafa. Jadi di dalam pembahasan bentuk penisbahan perbuatan-perbuatan manusia kepada Tuhan dan manusia, dan bahkan bentuk hubungan hak dan ciptaan, di dalam pembahasan urafa ditemukan ungkapan satu bentuk khairah, keambiguan, keheranan. Yang mana ini merupakan khairah metafizik. Bukan keambiguan epistemologis dan psikologi. Yang mana kalau keambiguan epistemologi itu artinya tidak mengetahui realitas. Kalau keambiguan
psikologi itu suatu bentuk keambiguan dikarenakan apa istilahnya menghadapi suatu kebesaran sehingga memunculkan keambiguan, dipaham. Tapi kalau keambiguan metafisis, yakni di alam eksternal itu terdapat dualitas, dua bentuk tajalli yang memiliki kemenyatuan, yang mana pada suatu zaman ia menampak pada manusia dan juga tentunya penisbahannya kepada Hak Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini terjadi kebingungan ya, karena terjadi penisbahan terhadap satu perbuatan, di mana perbuatan itu dinisbahkan kepada Tuhan dari satu sisi, dan pada sisi yang lain juga dinisbahkan kepada manusia. Jadi pada dasarnya hubungan hak dan khalq atau ciptaan selamanya ia memberikan suatu bentuk kebingungan karena terdapat dualitas. Di dalam kitab Al-Jalalah, ya di sini juga lengkap tentang bentuk penisbahan perbuatan-perbuatan manusia kepada Hak Subhanahu wa Ta'ala dari satu sisi dan kepada manusia sendiri, dan ini membuat kebingungan, terjadi keambiguan. Beliau berkata, yakni Ibnu Arabi dalam hal ini, wa min hadzal bab al-hairatul ilahiyah. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. If'al ya abd walasta bifa'ilin bal ana fa'iluhu wala af'aluhu illa bika li'annahu la yatamakkan an af'alahu bi fa anta la budda minni wa ana budduka wala budda minni fasarat umur mawqufan alayya wa alayhi waharatul khaira waharatul syai'in wa ma thamma illa khaira bin khairah. Kurang lebih maknanya bahwa ini bab an-haira ilahiyah, yang mana kita lihat di dalam ayat suci Al-Quran, Tuhan berfirman, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah melempar. Di sini kita lihat terdapat penisbahan melempar kepada hamba, juga penisbahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat pada awalnya dinegasikan melempar dari hamba, tapi juga ditetapkan melempar pada hamba. Kemudian mengafirmasikan melempar itu pada Allah. Jadi terdapat nisbah. Kalau kita lihat tentunya nisbahnya secara ini
ya adalah Allah pada hakikatnya. Kemudian mengatakan bahwasanya berbuatlah wahai hamba, tapi engkau itu bukan pelaku, akan tetapi sayalah pelakunya. Dan saya tidak melakukannya kecuali denganmu. Ya. Karena sesungguhnya tidak bisa saya lakukan kalau diriku sendiri. Ya, jadi mesti ada kamu, mesti ada sang hamba. Makanya jadilah perkara-perkara itu bergantung atasku dan atasnya. Nah, disinilah muncul keheranan di balik keheranan, kebingungan di balik kebingungan. Dalam artian, ya siapa pelaku? Nah, pelaku mesti dinisbahkan kepada keduanya. Mesti dinisbahkan kepada hamba dan juga dinisbahkan kepada hak Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya di sinilah karena terdapat kemenduaan di dalam pelakuan, yang mana di sini membuat keambiguan. Nah, adapun penjelasannya bahwasanya arif dalam makam jam, makam fana, dia tidak akan menyaksikan alam. Jadi dia tidak menyaksikan alam, melainkan alam itu adalah tajalli hak Subhanahu wa Ta'ala serta bentuk-bentuk daripada entitas-entitas tetap. Dan mereka semua ini tanpa hak Subhanahu wa Ta'ala dan berdiri sendiri dari hak, pada dasarnya tidak mempunyai kewujudan. Dalam artian entitas-entitas dari sisi wujud tidak lain adalah hak yang menampak dalam cermin-cermin mereka. Kash dan syuhud ini dalam makam jam artinya berkumpul, menyatu, menyebabkan terjadinya dominasi ketunggalan atas arif. Sehingga arif tidak menyaksikan sesuatu pun kecuali bagi hak Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia tidak menyaksikan satu irada selain irada hak Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menyaksikan zat, sifat dan perbuatan selain zat, sifat dan perbuatan hak Subhanahu wa Ta'ala. Kata mereka, laisa bidar gairuhu daya. Jadi tidak ada sesuatu pun selain hak Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dalam makam jam. yakni kondisi bergabung, berkumpul, satu,
Fana. Fana fillah. Akan tetapi di dalam kasf dan syuhud yang lain, yaitu makam, bukan makam jam, firak. Jadi kalau tadi berkumpul ini berpisah. Tapi sesudah jam. Kalau kita ini berpisah terus, tidak pernah jam. Ya. Jadi ini makam firak ba'da jam, sesudah jam. Jadi berpisah sesudah bersatu atau berkumpul. Maka ia mendapatkan tajalli yang lain. Yang mana mereka menyaksikan entitas-entitas dalam cermin hak. Kalau tadi hak dalam cermin entitas. Sekarang ini entitas-entitas dalam cermin hak. Nah, dari sisi ini maka entitas-entitas menampak. Dan tersuruh. Sementara hak yang gaib. Dan kegaibannya adalah di bawah keperkasaan ahadiyah atau supremasi ahadiyah. Nah, pada sisi ini maka yang ada adalah entitas-entitas serta tuntutan mereka. Dan iradah hak subhanahu wa ta'ala juga berasaskan permintaan-permintaan ini. Nah, jadi kita lihat di sini pada makam jam, ya, arif itu tidak melihat sesuatu selain tajalli hak. Jadi pada dasarnya hak yang supremasi, ketunggalan. Yang mana entitas-entitas ini tidak mempunyai keterpisahan dan mereka sama sekali tanpa hak itu sesuatu yang tidak ada. Nah, di sini hak yang menampak dan a'yan menjadi cermin. Kalau yang kedua di makam firak, di sini a'yan yang menampak dan Tuhan yang menjadi cermin. Jadi mereka itu menampak di dalam cermin hak. Jadi a'yan yang menampak sementara hak yang lain. Jadi pada tingkatan yang pertama, makam jam ini representasi dari apa di sini? Ya di sini apa istilahnya? Yang pertama ini kalau kita lihat, saya ingin mencoba melihatnya apakah apa namanya ikhtiar, irada, dan tahwid. Nah, adapun mengumpulkan di antara kedua syuhud dan kasb ini, yang mana
kita sebut sebagai arif kamil, yang mengumpulkan hakku hal dan hakku hak, ya, yang mana hak tidaklah terhijab dari hal dan juga hal, ya, berada pada hijab hak. Maka di sini perbuatan itu tidak hanya dinisbahkan kepada hak satu-satunya atau kepada hal satu-satunya. Akan tetapi dengan mengumpulkan keduanya, yakni dalam kasb dan syuhud, mengumpulkan keduanya ini, ya, perbuatan itu tidak hanya dinisbahkan kepada hak semata-mata di satu sisi dan juga tidak dinisbahkan kepada hal semata-mata, tetapi dinisbahkan kepada keduanya. Nah, disinilah kebenaran pandangan ketiga. Jadi tadi ini saya ingin melihat bahwa yang pertama itu penisbahannya hanya kepada, jadi kalau kasbul jam itu penisbahannya hanya kepada Tuhan. Tapi kalau kasbul firak penisbahannya kepada entitas-entitas. Ya. Jadi dua bentuk penisbahan. Kalau penisbahan dalam makam jam, penisbahannya kepada hak. Tapi kalau dalam makam firak, penisbahannya itu kepada entitas-entitas. Nah, tetapi di makam berkumpul keduanya, atau dengan mengumpulkan dua bentuk kasb dan syuhud ini, maka itu penisbahan tidak dinisbahkan kepada masing-masing salah satunya. Tidak hanya kepada hak subhanahu wa ta'ala, tidak juga hanya kepada khalq, tetapi dinisbahkan keduanya. Nah, inilah hakikat la jabra wala ta'wil. Jadi ketika tidak menisbahkan kepada hak semata-mata dan juga tidak menisbahkan kepada khalq semata-mata, tetapi penisbahannya terhadap keduanya. Nah, disinilah pandangan yang ketiga, yaitu la jabra wala tahwil. Tidak jabar dan tidak tahwil. Walakin amrun benar amra, yakni mengafirmasikan amrun benar amra. Nah, jadi pada dasarnya dengan tinjauan sirrul qadar, ya, Urapa menegasikan jabar dan determinisme, serta dengan tinjauan sirrul qadar, Urapa menegasikan takwil. Ya, tempatnya sirrul qadar itu ada pada makam ahadiyah, di mana pada hakikatnya tidak ada entitas selain hak subhanahu wa ta'ala, tidak ada wujud selain hak subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya tenggelam di dalam ketunggalan, dan tempatnya sirrul qadar itu ada pada makam wahidiyah, di mana tempat terjelmanya entitas-entitas tetap. Dan keduanya, yakni yang pertama menegasikan takwid, sirrul qadar menegasikan takwid, sementara sirrul qadar menegasikan determinisme. Sebagai konklusinya adalah pandangan bentuk ketiga, yang mana harus dinisbahkan kepada keduanya. Kan tidak bisa
yang bentuk keempat tidak ada dinisbahkan, ya kan? Tidak ada pandangan keempat yang mana sama sekali tidak dinisbahkan, ya. Tapi yang ada cuma 3. Pertama, apakah semata-mata dinisbahkan kepada hak Subhanahu wa taala? Ini maka akan melazimkan jabr dan determinisme, atau hanya menisbahkan kepada khalq atau hamba, dan ini juga discayakan tahwid atau free will mutlak. Karena keduanya ini adalah batil sesuai dengan kita tadi punya pendekatan, yakni kedua-duanya ternegasikan, maka bentuk ketiga hanya satu saja. Karena tidak ada yang keempat, yaitu tanpa menisbahkan keduanya. Ya. Pada akhirnya sesuatu itu ya mesti ada sumbernya. Nah, makanya haruslah dinisbahkan kepada keduanya, yaitu menisbahkan kepada hak Subhanahu wa taala dan juga menisbahkan kepada hamba. Nah, inilah pandangan bentuk ketiga, amrun bainal amrayn. La jabra wala taklid, tidak determinasi dan tidak juga free will mutlak, tetapi pandangan ketiga berada di antara kedua pandangan tersebut. Amrun bainal amrayn. Jadi kita sudah mendedikasikan dua pandangan yang salah dan mengafirmasikan pandangan yang benar, amrun bainal amrayn. Jadi pada dasarnya ya, sirrul qadar itu tidak lain adalah makam syuhud kejamakan dalam wahdah. Yakni ada apa istilahnya, berlakunya kasrah, ya. Berlakunya kasrah, yakni melihat kasrah dalam wahdah dan ketiadaan terhijab hak dari hal. Nah, pada makam ini Arif mendapatkan bahwa alam ini adalah tajalli hak Subhanahu wa taala di dalam cermin, ya, entitas-entitas tetap. Apa yang menampak di dalam alam semuanya merupakan permintaan dan tuntutan daripada entitas-entitas tetap daripada maujud-maujud. Dan Tuhan pada hakikatnya tidak mengaruniakan kepada mereka, melainkan sesuai dengan permintaan mereka sendiri. Jadi Tuhan tidak memanasikan kepada mereka kecuali dengan permintaan mereka. Makanya pada tingkatan ini iradah hak Subhanahu wa taala itu mengikut pada iradah entitas-entitas tetap. Makanya di sini tidak ada ruang daripada jabal. Ini sirrul qadar. Nah, dari sisi lain sirrul qadar yaitu makam penyaksian ketunggalan di dalam kejamakan. Ini ketunggalan di dalam kejamakan. Di mana di sini ketiadaan terhijabnya terhijab dari hak kepada khalq, ketiadaan terhijabnya hak terhadap khalq. Nah, di sini entitas tetap yang merupakan hakikat daripada wujud-wujud eksternal, ya,
mereka itu tidak lain adalah mazhar nama-nama hak. Bahkan mereka itu adalah identik nama-nama hak Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama-nama hak juga mendapatkan tajalli kesempurnaannya. Ya. Demikian juga sifat serta dimensi-dimensi zat hak Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kemanifestasiannya. Dan alam dari sisi tinjauan ini tidak lain kecuali adalah jelmaan daripada kesempurnaan hak Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya pikir kita sudah punya waktu, sudah habis. Jadi sebagai kesimpulannya, tadi kita sudah tinjau bahwasanya sirrul qadar ya pada dasarnya menegasikan daripada takwid, dan sirrul qadar menegasikan determinisme, dan sebagai konklusinya hanya satu yang istilahnya benar, yaitu penisbahan perbuatan dan ikhtiar itu kepada Tuhan dan kepada hamba. Dan di dalam pembahasan yang saya lakukan, jadi pada dasarnya kalau ditinjau kauses su'ud, tinjauan kauses nuzul, kalau tinjauan kauses su'ud, maka pada dasarnya semua entitas ini perannya adalah musta'id, penyiap, penyedia di dalam istilahnya munculnya perbuatan. Saya pikir sekian kita punya pembahasan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas pemaparannya hingga saat ini. Ya, seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya, ini adalah pembahasan terakhir, dan pada pembahasan terakhir ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mengingat pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, bisa disampaikan melalui chat atau disampaikan langsung. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada sebelumnya sudah terjawab pada akhirnya. Oh ya, sepertinya tidak ada Ustaz. Nah, sepertinya tidak ada, maka terima kasih banyak Ustaz. Kita sampaikan kepada Ustaz Samsunar. Alhamdulillah kita punya pembahasan Amrun Bainal Amrain sudah selesai. Dan ini adalah pertemuan terakhir untuk Amrun Bainal Amrain. Semoga saja kita semakin paham tentang mazhab ketiga ini, yaitu mazhab tentang Amrul Bainal Amrain. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya senantiasa memanjangkan usia Ustaz Samsunar dan menganugerahkan kesehatan agar senantiasa terus memberikan pencerahan di baginda Al-Institut. Begitu juga terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak yang sudah senantiasa mengikuti ngaji virtual ini. Ini adalah satu pembahasan yang menarik. Saya pribadi pun merasa banyak hal yang saya pelajari dari Amrun Bainal Amrain ini. Terima kasih banyak semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada ngaji-ngaji virtual berikutnya. Dan semoga kita semua mendapatkan berkah dan dipertemukan di bulan Ramadan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.